Hai guys, what's up? Welcome to Sewang Sosial. Well, kali ini aku mau bacain energinya Cancer untuk karir dan uang bulan Maret 2021. Ya, sorry, udah lama kayaknya nggak bikin video untuk karir dan uang ya. It's okay. Ini udah tanggal 10 tapi nggak masalah ya. Masih panjang untuk ke akhir bulan. Ini sifatnya general reading, so sangat mungkin sekali kalau nggak bisa resonan untuk semua yang berzodiak Cancer. Cancer kan ya, aku tadi bilang di awal. I don't know why, akhir-akhir ini tuh aku sering nggak fokus, habis ngomong sering lupa, habis naruh barang sering lupa gitu. Ya mungkin karena faktor umur kali ya, udah tua atau mungkin lagi banyak pekerjaan. Akhir-akhir ini benar-benar nggak bisa fokus. So langsung aja kita shuffle kartunya untuk Cancer, karir dan uang di bulan Maret 2021. Oke. Sebagai alternatif mungkin kalau ini kurang cocok buat kamu bisa nonton video yang lain di channel ini yang sesuai dengan Moon Rising dan Venus kamu. Oke. Karir dan uang Cancer Maret 2021 ada Nine of Wands, Eight of Pentacles. Oke. Bulan ini mungkin bulan yang lumayan berat buat kamu. Ya mungkin gak berat, tapi bisa aja berat, bisa aja mengecewakan buat kamu, gak sesuai dengan ekspektasi di bulan-bulan kemarin. Bulan ini mungkin pekerjaan juga gak, mungkin ada riwahnya, ada konfliknya, ada kegelisahannya, ada ya nggak enak-enaknya ada di bulan ini. Dan income-nya kamu juga mungkin nggak sebanyak bulan kemarinnya ya gitu. Ini bisa penghasilan, aku ngomong penghasilan ya, jadi penghasilan nggak hanya dari gaji kamu kalau kamu seorang karyawan, ya bisa berasal dari mana aja. Intinya yang kamu dapatkan di bulan ini nggak sebanyak bulan-bulan kemarin mungkin ya. Eight of Pentacles, Nine of Cups, Four of Wands gitu. Oke. Four of Pentacles, Nine of Pentacles, Page of Cup. Oke. Dan mungkin ini ya aku rasa bulan yang tetap harus kamu usahakan. Jadi kamu tuh tetap harus giat bekerja, gigih bekerja, mencari apa aja yang dapat menghasilkan di bulan ini, apapun itu. Karena aku rasa kondisi energinya lagi kurang mensupport kamu di bulan ini. Jadi ya kita coba berbalik arah aja, kita serang. Ya, jadi ya bukan berarti kamu benar-benar nggak bisa menghasilkan di bulan ini, bukan berarti seperti itu. Tapi jika aku bilang energinya lagi nggak sip buat kamu, berarti effortnya kamu harus ditambah gitu, usaha kamu harus ditambah, mungkin berdoanya juga harus ditambah. Maybe kalau kamu percaya bahwa doa itu sebuah keajaiban untuk diri kamu, ya up to you, you can do it. Kalau kamu mendewakan sebuah usaha, ya lakukan itu sebaik mungkin dan semaksimal mungkin ya. Karena bulan ini mungkin belum benar-benar bagus. Ada beberapa dari kalian yang mungkin mengalami konflik di pekerjaan, di kantor, atau dengan rekan kerja, atau mau deal project tapi gagal gitu ya. Tapi at least di sini kamu masih bisa survive, masih bisa makan enak, masih bisa bayar cicilan juga. Aku rasa masih bisa banget. Tapi mungkin beberapa pos uang yang misal penting nih, bukan penting ya, misal kamu ada cicilan, ada beberapa cicilan yang misalnya urgent di bulan ini kamu bisa bayar, tapi mungkin yang harusnya kamu bisa bayar bulan ini ya akhirnya ke pending gitu. Jadi ada sedikit perubahan dari rencana kamu.
Tapi it's okay, ini namanya lika-liku hidup ya, up and down itu it's normal. Itu salah satu cara ya mungkin Tuhan semesta buat memberi kita pembelajaran, memberi kita ya pembelajaran sih, lebih pada pembelajaran, hikmah, dan mungkin supaya kita juga bisa belajar untuk berpasrah ya gitu. Ada perlu jeda juga. Jeda itu sangat penting ya dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah lika-liku kehidupan ini ya. Kita perlu jeda kita bisa rehat sejenak, menenangkan pikiran sejenak gitu, dan mungkin bisa cari ide-ide yang lebih inspiratif, lebih inovatif gitu ya. Dan sometimes juga kita akan lebih produktif, karena kalau kita ngoyo terus kan tenaganya kan habis tuh, jatuhnya nanti malah nggak produktif, tapi malah kurang optimal ya, nggak produktif. Tapi kalau kita ada jeda ya, dipastikan nanti energi kita kan recharge ya, ada recharge energi gitu ya. Oke. Kita lanjut ke sini. Nine of Cups. Ya. Jadi aku rasa kamu harus menekan beberapa kebutuhan yang itu nggak penting. Pastikan uang yang keluar dari dompet kamu itu sesuai dengan budget kamu di bulan Maret gitu. Buat teman-teman yang misalnya masih kesusahan untuk memanage uangnya, bisa nonton video-video di YouTube banyak sekali yang menginspirasi, yang inspiratif untuk gimana ngatur duit, cash flow-nya gimana, cara ngatur duitnya seperti apa. Dan saya pun juga ngatur duit, meskipun sometimes ya nggak bisa disiplin sesuai dengan planning, sesuai dengan budget, tapi setidaknya itu nggak bikin kita over budget atau nggak bikin kita kebablas ya, sampai akhirnya nggak punya uang di akhir bulan ya. Four of Wands gitu. Mungkin kamu ada hambatan untuk komunikasi, bisa jadi ada kesalahpahaman di sini dengan rekan kerja, kesalahpahaman di sini dengan mungkin bisa aja keluarga gitu. Dengan kondisi kamu akhirnya mungkin mereka menganggap bahwa oh kamu gak perhatian, oh kamu gak ini, padahal kamu lagi ada masalah di pekerjaan, lagi mungkin hectic, lagi mungkin sangat sibuk, banyak tugas dan lain hal gitu. Di sini intinya ada miskomunikasi, bisa dengan rekan kerja sendiri, bisa dengan klien, bisa dengan customer. Intinya ada ada miskomunikasi di sini, ada ketidakpahaman atau kesalahpahaman gitu. Bisa juga dengan pasangan. Karena mungkin kamu ada masalah dan kamu gak menjelaskan masalah kamu kepada pasangan kamu, akhirnya terjadilah masalah. Mungkin dia menganggap kamu pergi meninggalkan dia, atau menganggap kamu bahwa dia gak penting buat kamu, dan lain hal dimana ini sebaiknya, ini kalau menurut saya, kamu jelaskan aja. Mungkin kalau nggak harus dijelaskan secara detail, mungkin hanya bilang aku sibuk kemarin, sibuk banget, ada gini, ada konflik, ada gini, ada riweh gini gitu. Kamu jelaskan, pasti dia akan memahami itu. Ke keluarga mungkin juga sama, kamu jelaskan. Ke pasangan lebih-lebih ya gitu, ke pasangan, karena kita mungkin setiap hari bakal kedepannya sama dia terus kalau kamu sayang sama dia, ya udah jelaskan, gak ada salahnya gitu, dia pasti akan paham juga ya. Dijelaskan, I have problem ya, jadi jangan ganggu aku dulu sementara gitu, aku lagi riweh di sini gitu. Kamu jelaskan gitu, nggak perlu kamu nunggu sampai masalah kamu clear gitu, kan kamu nggak tahu juga clearnya sampai kapan, ininya juga sampai kapan gitu. Kamu pun sepertinya juga masih kayak ngambang-ngambang ya. Mungkin kamu bisa memperkirakan oke, segini nanti bakal akan beres, tapi kasihan nanti yang nunggu kamu itu ya. Kalau dia masih terus mau setia nunggu kamu, kalau enggak, kamu kan yang rugi ya. Jadi dijelaskan, I have problem, so I need space, so tunggu aku sebentar, gimana ya gitu ya. Sebaiknya begitu ya, komunikasi di sini. Jangan bikin orang lain, apalagi orang yang sayang sama kamu, orang terdekat kamu, menjadi salah paham gitu. Even kamu sebenarnya nggak ada apa-apa, even kamu sebenarnya cuma ada problem di pekerjaan atau ada problem di
mungkin ya urusan finansial kamu better kamu kasih tahu ya, kasih tahu aja ya. Four of Pentacles, Nine of Pentacles, Page of Cup. Ya mungkin di bulan ini mungkin ya aku rasa lika-likunya lumayan gitu, urusan finansial dan pekerjaan mungkin ada beberapa yang gak sesuai dengan yang kamu harapkan. Tapi intinya jika aku bilang ada beberapa hal yang gak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, intinya berarti di sini kamu tuh dituntut ya, dituntut kayak jahat banget ya, kayak ya diminta, dimohon untuk bekerja lebih maksimal mungkin, dan mungkin ya bekerja semaksimal mungkin. Jika kamu mengalami kesusahan, masalah kurang produktif dan lain, itu berarti ada yang perlu dievaluasi di dalam diri kamu. Coba kamu telaah hal apa aja yang bikin kamu malas gitu. Misal hanya sepele nih, kalau banyak barang di meja akhirnya kamu bikin malas nih bekerja, bikin malas, akhirnya nggak produktif. So sebisa mungkin kamu bisa membersihkan itu meja biar kamu tuh bisa giat bekerja gitu. Mungkin dari hal yang sepele-sepele, atau mungkin dari yang gini. Contoh simpel ya, kayak aku mungkin akan risau kalau aku nggak bekerja gitu ya. Beberapa hari kalau aku nggak bekerja akan risau karena mungkin penghasilan juga akan berkurang. Tapi mungkin bisa menelaah diri kita ke dalam, desain kita tuh seperti apa ya, sebagai afirmasi juga mungkin. Karena salah satu dari desain aku adalah berbagi, sharing tentang banyak hal apa yang menjadi pengalaman aku, wawasan aku atau pengetahuan aku ya, macam-macam ya. Mungkin bisa dipastikan bahwa aku nggak mungkin merasa gelisah kalau nggak bisa berbagi dengan orang lain gitu. Lah berbaginya aku ya mungkin lewat sini, lewat YouTube, lewat apa gitu ya, mungkin salah satu cara. Jadi sepenting itulah menurut aku kita tahu diri kita tuh seperti apa modelnya. Itu sangat penting, dan aku rasa itu sangat bekerja banget supaya kita membantu diri kita ke depannya seperti apa, lebih produktifkah, dan tentunya menggapai apa yang kita mau, suksesnya kita seperti apa juga akan lebih gampang. Kita udah tahu mappingnya seperti apa gitu. Oke guys, aku rasa cukup. Ini mungkin bulan yang tidak begitu menguntungkan buat kamu, tapi masih bisa untung kalau kamu berusaha semaksimal mungkin. Dan salah satunya adalah cobalah berpasrah dengan apa yang sudah kamu lakukan. Tapi dengan apa yang sudah kamu lakukan ini, prosesnya tentu harus maksimal ya gitu. Kalau belum maksimal ya perlu dievaluasi lagi. Oke, aku rasa cukup. Thank you untuk Cancer. Sampai ketemu di bulan depan. Thank you dan bye-bye.